Warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santika Yuliani dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam 45 Bekasi dengan NPM 4118237200081. Di sini saya akan memberikan jawaban soal UAS yang telah diberikan oleh Bapak Rijal Pahlevi selaku dosen dari mata kuliah Karakter Keislaman. Istilah halal tersebut merujuk pada bahan makanan yang diperbolehkan untuk dilakukan, dipergunakan, atau diusahakan serta terbebas dari berbagai hal yang membahayakan ataupun dilarang. Kebalikannya, istilah haram tersebut dipergunakan bagi bahan makanan yang dilarang untuk dilakukan atau dipergunakan baik lantaran kandungan zat di dalamnya hingga cara mendapatkannya. Hukum pernikahan yang pertama, hukum nikah menjadi wajib apabila seseorang telah mampu untuk membangun rumah tangga, baik secara fisik, mental, maupun finansial. Selain itu, menikah bisa membantu seseorang terhindar dari perbuatan zina yang dilarang dalam Islam. Sementara itu, hukum menikah bagi perempuan adalah wajib menurut Ibnu Arafah. Hal tersebut dikatakan wajib apabila seseorang perempuan tidak mampu mencari nafkah bagi dirinya sendiri, dan jalan satu-satunya yakni dengan menikah. Yang kedua, menikah bisa dianjurkan atau disunahkan, termasuk bagi orang-orang yang memilih untuk tidak melakukannya. Hukum tersebut berlaku bagi seorang yang sudah mampu menikah, namun tidak mampu menafkahi istri secara finansial. Dalam kondisi seperti ini, orang tersebut sebaiknya meminta petunjuk Allah dengan berikhtiar, beribadah, dan berpuasa. Selain itu bisa berdoa sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Meskipun demikian, agama selalu menganjurkan umatnya untuk menikah jika memang mampu, sebab pernikahan termasuk salah satu ibadah. Yang ketiga, hukum nikah bisa makruh apabila terjadi pada seseorang akan menikah tetapi tidak berniat memiliki anak. Hal ini bisa terjadi karena faktor penyakit ataupun wataknya. Dia juga tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istri dan keluarganya. Apabila jika dipaksakan untuk menikah, maka akan dikhawatirkan ia tak bisa memenuhi hak dan kewajibannya dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Yang keempat, menikah hukumnya mubah atau boleh dilakukan. Artinya seseorang yang menikah dengan tujuan hanya sekedar untuk memenuhi syahwatnya saja atau bersenang-senang, ia tidak berniat untuk membina rumah tangga sesuai syariat agama Islam. Memiliki keturunan atau melindungi diri dari maksiat. Yang kelima, hukum nikah juga bisa menjadi haram apabila seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istrinya secara lahir batin. Contohnya saja, tidak memiliki penghasilan dan tidak dapat melakukan hubungan seksual karena suatu alasan. Begitu juga pernikahan yang dilakukan dengan maksud untuk menganiaya, menyakiti, dan menelantarkan pasangannya. Selain itu, pernikahan juga bisa diharamkan jika syarat sah dan kewajiban tidak terpenuhi, bahkan dilanggar. Syarat pernikahan yang pertama ada calon mempelai lelaki dan perempuan. Yang kedua ada wali untuk mempelai perempuan. Yang ketiga ada saksi dari kedua belah pihak. Yang keempat ada mahar, dan yang terakhir ijab dan kabul. Rukun pernikahan. Yang pertama, mempelai pria dan wanita sama-sama beragama Islam. Yang kedua, mempelai laki-laki tidak termasuk mahram bagi calon istri. Yang ketiga, wali akad nikah dari perempuan bersedia menjadi wali. Yang keempat, kedua mempelai tidak dalam kondisi sedang ihram. Yang kelima, pernikahan berlangsung tanpa paksaan. Talak berdasarkan waktu jatuhnya. Yang pertama, munajas atau muajal, talak yang jatuh pada saat diucapkan waktu itu juga. Misalkan seseorang sahih berucap, engkau telah ditalak. Yang kedua ada mudaf, menyandarkan talak pada waktu yang akan datang. Sebagai contoh, suami mengucapkan, engkau tertalak pada esok hari. Yang ketiga ada mu'alak atau talak taklik alak, yang bergantung pada syarat suatu perkara di masa mendatang. Misalkan suami berkata, jika engkau masuk lagi ke rumah si fulan, maka engkau tertalak. Tata cara rujuk dalam Islam. Pada dasarnya, semua ulama sepakat jika cara rujuk adalah dengan ucapan, baik itu dengan ucapan kalimat jelas seperti aku rujuk denganmu, atau dengan ucapan dengan makna tersirat seperti aku kembali padamu. Cara untuk menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, yang pertama memilih pasangan dengan kriteria yang tepat. Yang kedua saling pengertian. Yang ketiga mengisi rumah tangga dengan kasih sayang. Yang keempat senantiasa selalu bersyukur. Yang kelima saling menghargai.
Dan yang keenam, kepercayaan terhadap pasangan. Menyikapi pernikahan tanpa restu orang tua dan mengatasnamakan cinta tetap dilarang atau tidak boleh karena restu orang tua, restu Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, restu Allah Subhanahu wa taala juga restu orang tua. Agar tidak direstu, maka alangkah baiknya kita memperkenalkan pasangan kita kepada orang tua. Faktor penyebab perceraian dan perselingkuhan di masa pandemi. Selama pandemi COVID-19, penyumbang faktor terbesar pasangan suami istri melakukan perceraian yaitu karena perselisihan atau pertengkaran dan masalah ekonomi. Jika dalam Islam sah saja melakukan poligami asalkan dari pihak laki-laki bisa berperilaku adil. Tapi menurut saya sebagai perempuan perlu adanya persetujuan dari istri untuk melakukan hal tersebut. Sekian jawaban UAS yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.